dunia. Kembali bersama saya, Cristiano Radendi, di channel YouTube. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai Performance Management, Chapter 3 dari buku Herman Aguinis. Chapter 3 yang berjudul Performance Management and Strategic Planning. Secara overview, secara singkat, saya akan menjelaskan bahwa yang pertama, pada chapter 3 ini akan dibahas mengenai definisi dan purpose atau tujuan adanya strategic planning. Kemudian yang kedua adanya linking performance management yang mengacu pada strategic planning dari organisasi, perusahaan atau institusi. Kemudian yang ketiga adanya building support atau dukungan dari top management sampai pada tingkat yang paling akhir, yaitu staff atau karyawan di perusahaan, organisasi atau institusi. Kemudian strategic planning itu didefinisikan sebagai suatu proses organisasi untuk menuju kepada tingkat akhir atau kepada capaian akhir, entah 15, entah 20, entah 25 tahun, itu sampai di mana, apakah dia go internasional dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adanya assess barriers, atau dia mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang kira-kira akan terjadi atau menimpa di perusahaan, organisasi atau institusinya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana approach atau pendekatan yang harus dipilih dalam mengatasi barrier dari perusahaan itu sendiri, atau untuk mengatasi barrier atau hambatan-hambatan yang akan menimpa di perusahaan, organisasi atau institusi karyawan tersebut. Nah, secara kompleksitas terdapat 5 bagian atau key components dari strategic planning. Yang pertama yaitu environmental analysis atau analisis lingkungan. Kemudian yang kedua adalah yang visi. Kemudian yang ketiga adanya misi. Keempat yaitu goals atau tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu strategi. Dari planning, top management, kemudian diturunkan subdivisi, divisi, kemudian sampai yang paling akhir. Nah, hari ini kita akan membahas 6 komponen atau 6 key components tersebut. Tetapi secara garis besar, tujuan adanya strategic planning untuk membantu perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Jika tidak ada arah atau strategi, mustahil bagi perusahaan untuk mencapai top performance atau untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kita akan masuk di dalam 6 key components tersebut. Yang pertama yaitu berkaitan sama environmental analysis atau analisis lingkungan. Analisis lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu external analysis yang berkaitan sama lingkungan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lain sebagainya yang berkaitan sama di luar dari organisasi. Kemudian yang kedua yaitu internal analysis yang dimulai dari organizational culture atau budaya, politik dari organisasi tersebut, proses, size, produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, mulai dari kekuatan dan kelemahannya. Kemudian kita beralih setelah adanya analisis lingkungan, kemudian akan ditemukan gap analysis. Ya, gap analysis itu apa? Pertama, mulai dari eksternal. Apakah opportunity atau threats? Nah, Bapak Ibu harus ingat ada 4 analisis SWOT. Yang pertama strength, kemudian weakness, ini bagian dari internal, kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, dan threats itu ancaman. Berarti opportunity dan threats itu bagian dari eksternal. Nah, gap analysis ini berarti manager atau top management harus memperhatikan apakah perusahaan tersebut opportunity atau threats, kemudian apakah memiliki kelebihan atau kemampuan ataukah memiliki kekurangan. Nah, secara umum dibagi ada 4 gap analysis. Yang pertama yaitu adanya opportunities. Kemudian yang kedua, setelah opportunities digabungkan dengan strength atau kekuatan, itu akan menjadi leverage atau pengaruh. Kemudian yang kedua, jika adanya opportunity tetapi adanya weakness, itu akan menjadi constraint. Yang ketiga, ancaman, tetapi perusahaan tersebut memiliki kemampuan, itu akan menjadi vulnerability. Dan yang terakhir, yang keempat, jika adanya ancaman tetapi perusahaan tersebut memiliki kelemahan, itu akan menjadi problems bagi organisasi, perusahaan, institusi tersebut.
Kemudian kita beralih setelah environmental analysis, key components yang kedua yaitu visi. Dari visi, bagaimana perusahaan atau organisasi atau institusi tersebut, apa yang paling penting atau statement of future aspiration. Di masa yang akan datang, perusahaan itu akan kemana? Atau akan menjadi apa? Dilihat dari opportunities dan threat-nya. Kemudian setelah visi diturunkan akan menjadi misi. Yang ketiga yaitu misi. Di misi itu bagaimana organisasi itu eksis dan bagaimana langkah atau bagaimana kita melangkah untuk menggapai visi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, setelah misi kita sudah buat, kemudian kita setting goals. Nah, setting goals itu dimaksudkan adanya kita tujuannya kita mau kemana? Membantu provide motivation kepada para employee. Oh, kita akan menuju go internasional, so kita harus ekspansi, kita harus bekerja lebih giat lagi. Kemudian kita menyiapkan target-target yang tangible, yang terukur. Kemudian kita memformulasikan achievement, expected achievement, kira-kira apa yang akan kita raih, penghargaan-penghargaan apa yang kita raih disesuaikan dengan reward. Nah, setelah kita setting goals, kemudian kita memberikan strategi-strategi kepada mulai dari top management sampai kepada staff. Apakah strategi tersebut perusahaan itu harus growth? Apakah perusahaan mature tingkatnya ataukah decline? So perusahaan lebih terutama di manajer itu harus menyiapkan, harus memperhatikan secara helikopter view kira-kira perusahaannya itu ada di mana. Apakah strateginya berkembang? Apakah harus survive? Apakah sedang decline? Apakah dia harus stable? Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah 6 key components, apa sih kaitan di bidang HR itu sendiri? Kaitannya adalah bagaimana mengkomunikasikan, memfasilitasi kebutuhan dari top management, strategic planning. Kemudian dia harus komunikasikan, harus dia membentuk job description, harus membuat reward and punishment, sehingga kinerja-kinerja yang diharapkan itu tercapai. Karena logikanya seperti ini, ketika kinerja karyawan itu tercapai, akan mendongkrak kinerja dari organisasi tersebut. Diharapkan ketika kinerja karyawan itu sudah mencapai top performance atau peak performance, maka kinerja organisasi akan mencapai peak performance tersebut. Nah, strategic planning itu dibuat harus inline. Mulai dari strategic planning secara keseluruhan mencakup organisasi, diturunkan dari top management, kemudian middle manager, first line manager sampai paling bawah itu harus inline sesuai dengan visi, misi, organizational goals sampai strategi. Jadi tidak boleh ada yang melenceng. Nah, sampai pada tahap mana HR itu membantu? Sampai pada tahap membuat job description. Karena di job description tersebut terdapat suatu target yang harus dicapai oleh karyawan. Ketika karyawan sudah mencapai target, sudah mencapai performance ya, maka diharapkan karyawan-karyawan tersebut mencapai peak performance, organisasi juga akan mengikuti mencapai peak performance. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai 6 choices in performance management system design. Di buku Herman Agonis terdapat 6 pilihan bagaimana manajemen kinerja kita mendesainnya. Yang pertama adanya kriteria. Apakah manajemen kinerja itu mencakup atau kita membuat suatu kinerja berkaitan dengan perilaku ataukah mengenai result. Jadi ada yang pertama kriteria, behavior versus result. Kemudian kedua, participation. Apakah participation yang dibutuhkan terkait sama manajemen kinerja itu rendah ataukah tinggi? Kemudian temporal dimension, yaitu berkaitan sama short term atau long term. Kemudian yang keempat yaitu level of criteria. Apakah pencapaian ini secara individu ataukah secara tim? Kemudian yang kelima adalah system orientation. Apakah development, pengembangan atau administration? Dan yang terakhir adalah mengenai rewards. Apakah berkaitan sama position atau berkaitan sama performance dia? Nah, setelah itu kemudian disinkronkan untuk mencapai
performance management yang paling optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, salam akademia.